Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Nanda Alija. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 3 dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran mengenai digitalisasi layanan perbankan syariah. Pasti pada penasaran kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Di era industri 4.0 saat ini, teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi dengan menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan internet. Hal ini menjadi peluang bagi industri keuangan syariah untuk terus berinovasi secara digital. Salah satu teknologi adalah adanya digitalisasi perbankan syariah. Industri keuangan syariah berinovasi secara digital. Keuntungan layanan perbankan secara digital menjangkau pasaran lebih luas. Layanan perbankan secara digital bagi perbankan itu sendiri dapat menjangkau lebih luas pasar yang akan disasar. Sedangkan untuk nasabah tidak perlu lagi datang ke bank karena semua transaksi bisa dilakukan secara online. Nilai transaksi digital banking terus meningkat. Akselerasi digitalisasi keuangan terus berlanjut di tengah pandemi. Nilai transaksi digital banking per Juli 2021 terus naik sebesar 53,8% year on year atau tahun demi tahun. Nilai uang elektronik yang banyak memfasilitasi transaksi e-commerce juga naik tajam sebesar 57,71%. Jumlah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS juga terus meluas sebesar 9,4 juta. Semuanya jadi Rp321.750. Udah ya mas? Oke, makasih. Ini kembaliannya. Akad bagi hasil pada digitalisasi bank syariah. Digitalisasi bank syariah bisa memperkuat efisiensi dan mendorong dalam penggunaan akad bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan. Selama ini, pembiayaan bank syariah dipersepsikan lebih mahal daripada bank konvensional. Hal ini terjadi karena akad pembiayaan masih banyak menggunakan akad murabahah atau jual beli. Permasalahan keuangan syariah. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan syariah. Survei OJK menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia relatif stagnan sepanjang periode 2016 sampai 2019. Yang kedua, aset lembaga keuangan syariah yang tidak sekuat lembaga keuangan konvensional. Menurut statistik OJK per Juni 2021, pangsa aset Bank Umum Syariah hanya 4,3% dari total bank umum. Hal ini berimplikasi pada kemampuan ekspansi
baik dari sisi jaringan, layanan, dan infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan SDM. Di era digital, kombinasi antara SDM dan teknologi informasi akan berimplikasi pada inovasi dan pengembangan produk serta layanan. Akibatnya, produk keuangan syariah tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat yang kian tinggi. Strategi digitalisasi bank syariah. Yang pertama, target konsumen yang lebih tajam. Selama ini, strategi model bisnis bank syariah cenderung one size fits all. Bank syariah bisa mengadopsi model challenger atau vintage yang fokus pada segmen tertentu yang belum terlayani oleh bank pada umumnya. Yang kedua, optimalkan ekosistem ekonomi syariah. Pendekatan ekosistem bisa dimulai dari ekosistem pesantren sebagai basis konsumen potensial, baik dari sisi sumber dana, potensi transaksi dan data pembayaran, serta penyaluran pembiayaan. Ketiga, eksplorasi kanal digital. Menurut We Are Social, setidaknya ada 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Dan mereka setidaknya dapat mengakses internet selama 3 jam 41 menit per hari. Dan fenomena ini menyebutkan bahwa mereka itu menggunakan media sosial bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi bisa juga untuk berniaga dan mengumpulkan data. Yang keempat, model bisnis kolaboratif. Kolaborasi bisa dilakukan dengan pihak yang memiliki jaringan sektor real, baik offline maupun online, pihak yang memiliki kapabilitas teknologi, maupun dengan sharing infrastruktur. Bank syariah dapat mengadaptasi cara perusahaan teknologi dalam perluasan skala usaha. Salah satu bentuk dari digitalisasi perbankan syariah itu ada yang namanya mobile banking. Nah, mobile banking ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi perbankan syariah yang sudah banyak digunakan. Dengan menggunakan mobile banking, kita tidak perlu melakukan transaksi ke ATM ataupun ke bank. Kita cukup menggunakan smartphone kita dan kita sudah bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Layanan mobile banking. Mobile banking merupakan salah satu aplikasi layanan untuk melakukan transfer perbankan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Dengan menggunakan mobile banking, kita bisa melakukan berbagai transaksi, mulai dari cek saldo, transfer, pembayaran rekening listrik, top up OVO atau GoPay, dan lain-lain. Resiko mobile banking. Namun, mobile banking juga memiliki beberapa resiko, seperti rentan terhadap pembajakan, sehingga beresiko terhadap pencurian data-data nasabah. Oleh karena itu, manfaatkan fasilitas
yang disediakan oleh Bank Syariah. Nah, itu tadi materi tentang digitalisasi layanan perbankan syariah. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Manfaatkan waktumu. Yuk, gunakan mobile banking syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Akhirnya, semenjak mengenal layanan keuangan digital, warga menjadi bersemangat karena dapat melakukan berbagai transaksi keuangan dengan lebih mudah.